Shalom adik-adik. Shalom adik-adik di rumah. Wah, udah gak terasa ya Kak, kita udah akhir bulan nih. Hari ini udah hari terakhir di bulan Mei. Tapi semuanya sehat-sehat pasti ya Kak Sally? Pasti dong, semua harus sehat dan juga tetap bersekutu bersama Tuhan. Iya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, adik-adik mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari sikat berdoa. Ya Bapa, ya Yesus, terima kasih untuk siang ini atas penyertaan-Mu yang luar biasa bagi semua kami, termasuk juga adik-adik KCC. Ya Bapa, ya Yesus, saat ini kami mau datang kepadamu untuk memuji dan menyembah Engkau, untuk mendengarkan cerita tentang Engkau ya Bapa. Engkau yang berkati. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yuk adik-adik yang manis, adik-adik di rumah, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Sudah banyak waktu yang Tuhan berikan buat kita. Hari ini, hari yang terakhir di bulan Mei, Tuhan baik. Jaga kita, pelihara kita sehat-sehat, kita baik-baik karena Tuhan. Amin. Yuk sikap doa boleh, sikap menyembah boleh, duduk yang manis boleh, bebas di rumah. Yang penting kita mau bersyukur, menyembah Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Yuk kita siapkan hati, kita angkat pujian, terima kasih Tuhan. Pasti bisa ya semuanya ya, lagu lama kita loh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kita katakan lagi yuk, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Amin. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Oh terima kasih. Terima kasih. Ya kami berterima kasih Yesus. Ini anak-anak KCC buat anugerah yang sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini ya amin, Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Engkau baik banget kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini hari yang terakhir di bulan Mei. Kami ada, mama papa sehat, kakak adik sehat, kami baik-baik karena Tuhan baik banget kepada kami. Kami hanya mau bilang terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Adik-adik mari kita terus mengangkat tangan menyembah Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Lebih sungguh
kita panggil. Oh Jesus, oh Jesus, Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, Your presence is heaven. Lagi katakan, oh Jesus, oh Jesus, Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. haleluya, haleluya. Tuhan baik, kita bersyukur, mengangkat tangan, menyembah Tuhan, karena Tuhan Yesus kita luar biasa. Amin adik-adik. Yuk saatnya kita mau berdiri ya. Kasih ya. Oke deh, biar semangat ya. Yuk kita muji Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia, betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku katakan lagi diselamatkan. bersama-sama, betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Angkat jempolnya tuh Tuhan. kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia, betapa mulia kasih-Mu Yesus. oh jiwaku. Jiwaku diselamatkan. Angkat tangannya adik-adik di rumah ya. Hosana ku memuji Tuhan. Amin. Hosana ku tinggikan. Lagi hosana. Hosana ya. Hosana. Ya Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang Iya dong, dia berjanji. Dia berjanji akan kembali. Angkat kita semua. Oh, haleluya, hei hei. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, hei hei. Puji Tuhan, upahmu besar. Sekali lagi dong, Yesus itulah. Yesus itulah satu-satunya, amin, penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali. Angkat kita semua. Oh, haleluya, amin. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, hei hei. Puji Tuhan, upahmu besar. Katakan Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki, tapi saya laskar. Oh Kristus. siap-siap, saya laskar. Saya laskar Kristus. Siap, gerak, yes. Saya laskar Kristus. Siap gerak, yes. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar. Saya laskar Kristus. Siap, gerak, yes. Saya laskar Kristus. Siap gerak, yes. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Semangat Kristus. dong, laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Semangat. Wah, kita udah selesai nih Kak ibadahnya. Dengar firman, Ya, sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, setelah dengar cerita, kita akan masuk ke aplikasi Zoom. Benar banget. Nah, Pasti ada yang semangat-semangat ya nanti di benar aplikasinya banget ya. Kak. Ya. Oke deh, semuanya siap-siap untuk dengar cerita Alkitab. Kami nanti akan bercerita setelah dengar cerita Alkitab, kita masuk ke aplikasi Zoom. Oke, adik-adik manis, Tuhan berkati kita semua. Yeay. Nah, adik-adik,
Kita tadi sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Nah saatnya sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab ya. Nah minggu ini, minggu terakhir di bulan Mei masih tetap tentang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Wow, luar biasa ya. Nah hari ini kita mau membaca firman Tuhannya dulu ya. Nah semuanya sudah pegang Alkitab, adik-adik yang di rumah? Ayo boleh diambil, Kak Mega tunggu. Cepat-cepat yuk ambil Alkitabnya. Kalau yang sudah ada di dekatnya boleh. Sudah? Iya. Kita akan buka firman Tuhan di Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Kami gak baca cepat ya untuk kita semua. Ayo adik-adik. Firman Tuhannya di Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Kami gak baca untuk kita semua. Adik-adik di rumah boleh mengikuti ya. Dengan baik, dengan judulnya penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Amin, adik-adik terkasih. Nah, kita mau dengar ceritanya bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Alkitab tadi sudah kita baca bahwa orang yang sakit lumpuh ini adik-adik sudah 38 tahun. Waduh, kasihan banget ya, sedih banget dia. Pasti dia menderita banget, 38 tahun loh, lama banget. Kita aja batuk, demam, sehari 2 hari aja udah gak enak banget. Mama papa sedih, kita juga sedih. Wow, ini si lumpuh ini sudah 38 tahun. Nah, tapi hari ini kita mau lihat bagaimana Tuhan bisa menyembuhkan dia. Nah, adik-adik, Yesus sedang ada di Yerusalem.
Nah, di Yerusalem itu ada namanya gerbang domba. Nah, di gerbang domba itu adik-adik ada 5 serambinya. Serambi itu seperti teras, begitu ya. Nah, kemudian di gerbang domba itu ada sebuah kolam loh adik-adik. Nih, kolam itu kolamnya ajaib. Nih, Kak Mega kasih contoh nih ya. Nih kolamnya nih. Ya, kita sebut aja kolam Bethesda. Nah, tahu nggak adik-adik keajaiban kolam ini? Sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun ke dalam kolam. Nah, tandanya saat malaikat turun ke dalam kolam nih, tuh air kolam itu bergoncang. Wow, bergoncang. Nah, itu buktinya, itu tandanya bahwa malaikat Tuhan tuh turun. Nah, ajaibnya lagi, setiap orang yang masuk ke dalam kolam itu dia akan sembuh. Ternyata adik-adik di sekitar kolam ini, kolam Bethesda ini ternyata banyak banget loh yang sakit. Ada yang sakit buta, ada yang sakit lumpuh, ada yang sakit timpang. Waduh, pokoknya banyak sekali orang-orang yang sakit. Nah, kalau air kolam itu bergoncang, tandanya apa tadi? Ada malaikat Tuhan tuh turun, bergoncang dia. Nah, siapa yang sering ke kolam renang pasti tahu bagaimana bergoncangnya air di dalam kolam. Wow. Jadi apapun penyakit orang itu saat dia masuk ke dalam kolam Bethesda ini sembuh. Ajaib ya kolamnya ya. Nah, Yesus ada di Yerusalem. Karena ada perayaan di Yerusalem adik-adik. Kemudian Yesus melihat, dia tahu banget ada seorang yang sudah lama banget sakit. Berapa tadi lamanya dia sakit tadi adik? 38 tahun. Yesus datangin dia. Tuhan Yesus datangin kepada si sakit lumpuh ini yang tidur-tiduran dekat kolam Bethesda. Yesus langsung bilang, maukah engkau sembuh? Hei, si lumpuh ini bukan jawab, mau Tuhan. Dia langsung curhat adik-adik. Karena dia sudah lama sekali sakit. Mungkin dia udah putus asa. Karena dia sangat menderita. Terus dia bilang begini sama Tuhan. Tuhan, tidak ada yang menolong aku. Enggak ada yang membantu aku untuk masuk ke dalam kolam itu. Saat aku mau mendekat, orang lain udah mendahului. Jadi aku gak bisa deh. Dia sedih banget. Dia curhat sama Tuhan Yesus. Dia mungkin putus asa. Karena dia mau berusaha, orang udah mendahului masuk ke dalam kolam yang sedang bergoncang tadi. Nah, Yesus baik. Yesus mengasihi orang yang sakit. Kemudian Yesus bilang kepada orang yang sakit lumpuh ini, bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah. Wow, mujizat Tuhan terjadi adik-adik. Seketika itu juga orang lumpuh, si sakit yang sudah lama banget 38 tahun sakit, gak bisa apa-apa. Dia tiba-tiba bangun. Dia tiba-tiba bangkit mendengar perkataan Tuhan. Tuhan Yesus bilang apa tadi? Bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah. Nah, dia nurut apa kata Tuhan Yesus. Dia langsung bangun, dia beres-beresin tempat tidurnya. Dia beres-beresin kasurnya yang selama ini dia pakai untuk tidur-tiduran. Karena gak bisa apa-apa. Wow, dia senang banget. Tuhan Yesus sembuhkan dia. Ternyata ada sesuatu adik-adik. Penyembuhan itu terjadi pada hari Sabat. Nih Kak Mega mau jelasin ya. Apa itu hari Sabat? Hari Sabat itu adalah hari ke-7. Orang-orang Yahudi pada hari ke-7 atau hari Sabat atau kata lainnya lagi hari perhentian, hari peristirahatan, gak boleh bekerja adik-adik. Ayo ingatkan, Allah kita menciptakan alam semesta berapa lama? Iya, 6 hari. Pada hari ke-7, hari Sabat, Allah kita, Tuhan kita berhenti untuk menciptakan langit dan bumi. Nah, ternyata di sekitar kolam itu ada banyak orang-orang Yahudi.
Nah, melihat si lumpuh yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus tadi bangun, beres-beresin tilamnya, mau dia angkat tilamnya, langsung ditegur. Hei kamu, kenapa kamu angkat tilammu? Apa kamu gak tahu? Hari ini hari Sabat. Apa tadi hari Sabat? Hari hentian. Hari orang tidak boleh bekerja. Hei, si lumpuh ini langsung bilang, orang yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu, berjalanlah itu, maka ku angkat. Siapa orang itu? Si lumpuh yang sudah sembuh dia lihat kanan kiri. Aku gak tahu siapa dia, lagian dia udah gak ada lagi. Waduh, makin kesel nih. Orang-orang Yahudi makin marah. Ternyata adik-adik, si lumpuh yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus ini dia pergi ke bait Allah. Mungkin dia gak pernah beribadah. Wow, dia ketemu muka dengan Tuhan Yesus di bait Allah. Wow, dia ingat, oh ini orangnya, orang ini yang menyembuhkan aku. Orang ini yang bilang kepadaku, bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah. Terus Tuhan Yesus saat berhadapan muka dengan si yang sudah sembuh ini, Yesus bilang begini, engkau sudah sembuh, pulanglah, jangan berbuat dosa lagi. Tahu gak adik-adik? Ada kalanya kita sakit, kita menderita karena dosa. Tapi ada juga enggak karena dosa. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Wow, mendengar itu orang-orang Yahudi makin marah. Tapi Tuhan tahu pikiran orang Yahudi. Langsung Tuhan bilang begini, Bapakku bekerja sampai sekarang. Maka aku juga, karena aku anak Bapa, aku anak Allah, aku juga bekerja. Artinya apa adik-adik? Bukan Tuhan tidak tahu apa hari Sabat. Kalau ada orang yang harus ditolong, kalau ada orang yang harus disembuhkan, ada orang yang menderita, hari apapun itu Tuhan mau sembuhkan. Makin marah orang-orang Yahudi. Akhirnya si lumpuh ini cerita ke orang-orang. Dia keluar dari bait Allah, dia bilang, hei aku sudah sembuh. Orang-orang aku sudah sembuh. Aku disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Akhirnya dia bersaksi, menceritakan keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan yang sudah dia terima. Karena apa? Yesus sudah menyembuhkan dia. Kelumpuhannya selama 38 tahun sudah hilang. Dia bisa bangun, dia bisa berjalan karena perkataan Tuhan Yesus. Dan dia taat, dia nurut saat Tuhan bilang apa adik-adik? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Akhirnya dia pulang dengan sukacita. Amin adik-adik. Nah, ini cerita kita Alkitab hari ini bahwa mujizat Tuhan itu banyak banget dilakukan untuk orang-orang yang mengalami sakit, kelemahan. Karena Yesus mengasihi semua orang. Walaupun penderitaannya sudah lama banget, Tuhan mau sembuhkan dia. Amin adik-adik. Nah, apa yang ada di dalam kehidupan kita, kalau kita sakit atau lemah tubuh, pasti Tuhan mau sembuhkan kita, amin. Iya, baik, puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Oh iya, Kak Mega mau kasih ayat hafalan dulu ya. Nah, ayat hafalannya itu di Yohanes 5 ayat 9. Yohanes 5:9 bunyinya, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Amin. Nah, itu hafalan kita pasti semuanya bisa. Oke adik-adik, kita nanti akan masuk ke aplikasi Zoom. Kita akan crafting, ada games, ada quiz, atau ada kesaksian. Waduh, kita nanti pasti akan sukacita saat masuk ke aplikasi Zoom. Yuk kita doa, tundukkan kepala, boleh angkat tangannya, boleh duduk manis, boleh juga berdiri, gak apa-apa, bebas. Kita mau berdoa ya, kami mau berdoa untuk kita semua. Tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kami anak-anak-Mu percaya akan kuasa-Mu yang gak pernah berhenti sampai hari ini. Mujizat-Mu yang gak pernah berhenti sampai saat ini. Kami percaya kepadamu Tuhan, dan kami semua anak-anak-Mu mau patuh, mau taat, mau nurut, mau dengar-dengaran apa kata Tuhan. Berkati ya Tuhan kehidupan kami, jadikan kami anak yang baik, anak yang manis, anak yang pintar, anak yang diberkati Tuhan, bahkan anak yang takut
akan Tuhan. Berkati mama papa, kakak adik dan semua saudara kami. Berkati bangsa kami, berkati Indonesia, berkati pemerintahan kami, berkati kota kami, berkati juga gereja kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ucapan syukur kami. Kami sangat bangga kepada Tuhan karena mujizat Tuhan masih ada sampai sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, kita masuk ke aplikasi Zoom. Jangan lupa ya adik-adik yang manis, dengan sukacita. Oke, happy Sunday, Tuhan berkati kita semua, bye.